Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Kartini. Semangat belajar. Adik-adik, sekarang kita sudah mulai memasuki musim hujan. Pada saat musim hujan, apakah yang adik-adik pikirkan? Bermain di tengah hujan atau mandi hujan pasti menyenangkan sekali ya. Tapi ingat, bermainnya harus hati-hati dan jangan lupa meminta izin dari orang tua dahulu ya. Nah adik-adik, tapi ada hal lain juga yang sangat sering terjadi ketika musim hujan di Jakarta, yaitu banjir. Beberapa daerah di Jakarta mengalami kebanjiran jika musim hujan tiba. Jika sudah banjir, warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman dan meninggalkan rumahnya. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya supaya bisa mengurangi kemungkinan banjir ya adik-adik. Kita juga harus tetap waspada. Nah adik-adik, jika banjir tiba, banyak orang yang rumahnya tergenang banjir dan mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka membutuhkan bantuan. Bantuan itu bisa berupa makanan, kemudian pakaian, kemudian juga jika ada anak bayi membutuhkan juga pampers atau semacamnya. Nah, kita sebagai warga negara dan sesama manusia, kita harus menolong orang yang sedang kesusahan atau sedang terkena musibah. Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang memiliki budaya saling tolong-menolong. Sekarang kita lihat cerita tentang Sekolah Siti yang mencontohkan budaya tolong-menolong. Kita lihat ceritanya ya. Hari ini, Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah adik-adik, pernahkah kalian memberikan bantuan kepada korban banjir? Dan apakah kalian pernah juga melakukan kegiatan seperti yang Siti dan teman-temannya lakukan? Adik-adik, mari kita buat cerita berdasarkan gambar berikut ya. Kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar rumah-rumah dan hujan. Kita bisa buat seperti ini. Pada hari Minggu, di Desa Makmur, hujan turun sangat lebat. Hujan ini disertai dengan angin yang kencang. Nah, adik-adik, sebelum melanjutkan ceritanya, perhatikan dulu penulisan huruf kapital dan tanda baca berikut ini. Pada kata pada hari Minggu, di Desa Makmur, hujan turun sangat lebat. Kakak menuliskan beberapa huruf berbeda pada kalimatnya. Ada P, M, D, M, dan ini dia tanda titik. Ini P adalah awal kalimat. Awal kalimat ini seperti biasa harus menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini ada hari Minggu. Minggu merupakan nama hari. Nah, nama hari di sini diawali dengan huruf kapital ya adik-adik. Kemudian ada desa, Desa Makmur. Ini juga ditulis dengan diawali huruf kapital karena merupakan nama tempat, yaitu Desa Makmur. Nah, untuk mengakhiri kalimat, seperti biasa kita harus menambahkan tanda titik. Jadi adik-adik, penggunaan huruf kapital digunakan yang pertama adalah pada awal kalimat, seperti ini. Yang kedua, nama hari, yaitu hari Minggu.
Yang ketiga adalah nama tempat atau desa, yaitu Desa Makmur. Dan yang tidak ketinggalan, kita juga tidak lupa untuk menambahkan tanda titik untuk mengakhiri kalimat ya. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ya. Adik-adik buat lanjutan ceritanya ya dari yang cerita tadi. Perhatikan dengan baik gambarnya. Kira-kira kalimat apa yang bisa kalian buat dari gambar ini? Nah, lihat di sini. Gambarnya sangat jelas kan? Ada beberapa orang yang mengungsi dari banjir. Adik-adik bisa melanjutkan cerita dengan membuat beberapa kalimat. Jadi tidak hanya satu kalimat ya. Adik-adik bisa membuat beberapa kalimat dengan menggunakan kata banjir. Ini dia banjirnya. Kemudian mengungsi. Nah, ini adalah orang-orang yang mengungsi. Buat kalimat dengan baik ya adik-adik, dan jangan lupa perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Gambar selanjutnya adalah gambar Siti dan teman-teman yang sedang melakukan kegiatan mengumpulkan dana bantuan. Adik-adik buat lagi lanjutan ceritanya ya. Nah, harus diperhatikan gambarnya dengan baik. Kegiatan apa yang Siti dan teman-teman lakukan? Buatlah dalam beberapa kalimat ya, sesuai gambar. Kalau yang ini, bagian akhir ceritanya ya, tampak Udin dan seorang bapak-bapak. Perhatikan dengan baik gambarnya. Kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Udin? Buatlah dalam beberapa kalimat sesuai gambar. Adik-adik bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata memberi atau senang. Kita lihat di sini ekspresinya senang. Mudah kan adik-adik membuat cerita berdasarkan gambar? Selamat mencoba. Jika biasanya kita membuat gambar tentang pemandangan yang indah, kali ini mari kita buat gambar dengan pemandangan ketika banjir. Alat yang disiapkan, yang pertama adalah buku atau kertas. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, pewarna. Kalian bisa menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol. Adik-adik bisa membayangkan suasana ketika banjir, atau adik-adik juga bisa melihat pada internet bagaimana sih gambar-gambar ketika suasana banjir. Nah, kakak mempunyai contohnya seperti ini. Gambar banjir dan orang-orang yang sedang melewati banjir menggunakan perahu. Kemudian ada juga ini, gambar orang yang mengungsi dari banjir. Kemudian ini ada seorang nenek yang sedang diselamatkan dari banjir. Nah, gambarnya kalian bisa berekspresi dengan bebas, asal temanya adalah tentang banjir ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Hasil sumbangan dari siswa terdapat beberapa pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan beberapa pecahan uang. Setiap kelompok bernilai sama. Kita lihat ya. Ini yang dikumpulkan. Yang pertama adalah satu keping uang 100-an dan 2 keping uang 200-an. Kemudian ada 3 keping uang 100-an dan 1 keping uang 200-an. Kelompok yang ketiga adalah 5 keping uang 100-an. Dan yang terakhir adalah 1 keping uang 500-an. Nah, coba adik-adik lihat di sini pada kumpulan uang-uang ini. Dihitung ya jumlahnya berapa? 1 keping uang 100-an dan 2 keping uang 200-an. Berarti berapa ya adik-adik? 100 ditambah 200, 300. Ditambah 200 lagi, 500. Yang ini 100, 200, 300 ditambah 200, 500. Yang ini 100-an ada 5 keping. Jadi 100, 200, 300, 400, 500. Dan ini 1 keping 500-an. Berarti nilainya adalah 500. Jadi setiap kelompok pecahan di atas bernilai sama, yaitu Rp500 ya adik-adik. Ini 500, ini 500, ini 500, dan ini 500. Tapi dengan nilai 500 ini pecahannya bisa berbeda-beda.
Nah, adik-adik, mari pasangkan kumpulan pecahan berikut dengan kumpulan pecahan lain yang memiliki nilai yang sama. Yang pertama, ada 4 keping uang 100-an. Yang kedua, ada 3 keping uang 200-an. Yang ketiga, ada 3 keping uang 100-an. Dan yang keempat, ada 1 keping uang 500-an dan 1 keping uang 200-an. Kita pasangkan ke sebelah sini adik-adik. Yang pertama kita hitung adalah yang ini, 4 keping uang 100-an. 4 keping uang 100-an itu berarti nilainya adalah, kita hitung, 100, 200, 300, dan 400. Berarti 400 kita cari di sini. Mana ya yang 400? Nah, apakah adik-adik sudah menemukan jawabannya? Kita lihat jawabannya. Ini dia. 4 keping uang 100-an sama nilainya dengan 2 keping uang 200-an. Nilainya sama-sama 400. Yang kedua adalah 3 keping uang 200-an. 3 keping uang 200-an ini nilainya berapa ya? 200 ditambah 200, 400 ditambah 200 lagi, 600. Nah, kita cari di sini pasangannya yang mana ya? Ini dia. 1 keping uang 500-an dan 1 keping uang 100-an. Jumlahnya adalah 600. Kemudian yang ini, 3 keping uang 100-an. Berarti 300. Yang mana yang 300? Tentu saja yang ini, 1 keping uang 200-an dan 1 keping uang 100-an. Nah, tinggal yang terakhir ini, yang 1 keping uang 500 dan 1 keping uang 200-an. Yang mana ya jawabannya? Tentu saja yang ini, jumlahnya sama-sama 700 rupiah, 3 keping uang 200-an dan 1 keping uang 100-an. Mudah kan adik-adik? Nah, sekarang tukarkan kumpulan pecahan uang berikut ke pecahan yang lainnya. Jika tadi kita menukarkan uang koin, sekarang kita tukarkan uang kertas ya adik-adik. Ada 2000 dan 1000. 2000 ditambah 1000 sama dengan 3.000 rupiah. Nah, kita tukarkan ke pecahan yang lainnya. Kita tukarkan ke pecahan 500-an. Jadi ada berapa 500-an supaya nilainya bisa sama menjadi 3.000 rupiah? Berapa? Sudah dapat jawabannya? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uang 3.000 rupiah ini jika dalam pecahan 500-an ada 6 keping uang pecahan 500-an. Nilainya adalah 3.000. Selain 6 keping pecahan uang 500-an ini, ada pecahan berapa lagi ya yang bisa dirubah dari 3.000 ini? Kita lihat. Uang 1000-an. Uang 1000-annya berarti ada 3, 1000, 2000, dan 3000. Mudah kan adik-adik? Nah, adik-adik harus banyak berlatih ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.